Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pindarto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo, akan melakukan pra observasi akademik pada rekan sejawat saya Bapak Teguh Hermanto. Assalamualaikum Pak Teguh. Selamat siang. Selamat siang Pak Wibi. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi maaf Pak Teguh, hari ini kita akan melakukan pra observasi akademik untuk model pembelajaran apa yang ingin panjenengan terapkan di kelas Anda Pak Teguh. Saya akan memilih model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, Ya. yang nanti tujuannya mengaktifkan peserta didik supaya antusias untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Untuk mata pelajaran sendiri Pak Teguh, untuk mata pembelajarannya apa yang ingin panjenengan terapkan nanti pada waktu observasi? Yang saya ambil untuk mata pelajarannya itu IPASA. Tadi untuk mata pelajarannya IPAS kelas berapa Pak Teguh? Kelas 5. Kelas 5 nggih. Oke. Nggih. Jadi untuk mata pelajaran tadi adalah IPAS untuk kelas 5. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, apa Pak Teguh tujuannya pembelajaran nanti untuk IPAS kelas 5 ini nanti? Untuk tujuan pembelajarannya nanti setelah melakukan diskusi secara kelompok dan presentasi dan menggunakan media pembelajaran dari video pembelajaran, nanti peserta didik dapat memahami mengenai sumber energi listrik atau dari mana listrik itu bisa menyala dan energinya dapat diperoleh itu dari mana. Nanti anak-anak bisa mendapat penjelasan, anak-anak bisa mempelajarinya dari materi itu. Nggih. Kemudian tadi yang ingin dikupas adalah tentang listrik Pak Teguh. Ya, sumber energi listrik. Sumber energi listrik ya. Kemudian dari sumber energi listrik tersebut, hal apa yang akan panjenengan kembangkan? Nanti setelah anak-anak itu memahami bagaimana arus energi listrik itu didapat, saya harap nanti kelak anak-anak itu bisa mencari solusi atau mencari alternatif, mungkin di daerahnya bisa dimanfaatkan atau bisa menciptakan istilahnya sumber energi baru, istilahnya bisa membuat membuat rangkaian listrik sederhana dari aliran air atau membuat dari kincir angin. Contoh simpel saja, nanti anak-anak bisa praktek menggunakan itu Pak. Apa itu? Dinamo yang dipasang pada layang-layang itu bisa lah itu nanti. Itu contoh sederhana itu. Nanti bisa dikembangkan nanti. Siap. Jadi ini nanti panjenengan akan mencontohkan anak dengan video ini loh rangkaian listrik seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Ya. Kemudian persiapan apa saja yang nanti akan Anda tuangkan dalam pembelajaran? Nanti saya akan menyiapkan media pembelajarannya seperti video, kan untuk anak itu kan butuh media yang konkret istilahnya. Ya. Tapi di sini memang belum ada istilah, kita tidak bisa istilahnya melihat secara langsung pembangkit listrik yang ada di sini belum ada toh. Tadi nanti kita bisa mencarinya itu lewat video pembelajaran Pak, supaya anak-anak itu belajar real gitu. Berarti untuk tambah pengetahuan anak, panjenengan menyiapkan untuk video agar kelak anak tersebut bisa mengetahui mana-mana sumber listrik. Ini Pak Teguh, untuk tadi sudah ada yang panjenengan kembangkan melalui video tersebut. Kemudian persiapan apa saja Pak Teguh yang akan Anda lakukan dalam pembelajaran tentang sumber energi Pak Teguh? Ya, nanti akan saya siapkan seperti LCD, terus
apa itu sound sebagai supaya anak-anak itu bisa mendengar secara jelas dari keterangan video yang akan saya tampilkan nanti. Terus tidak lupa itu nanti saya berikan LKPD setiap kelompok supaya bisa memahami materi yang saya sampaikan. Berarti nanti dengan adanya video dan LKPD anak-anak nanti benar-benar bisa mengetahui ngaten nggih. Untuk pelaksanaan Pak Teguh. Untuk pelaksanaan kira-kira hari apa dan kapan Pak Teguh ini? Untuk pelaksanaannya itu sesuai jadwal itu hari Selasa tepatnya jam pertama sampai jam ketiga, dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9. Oh, ngaten nggih. Berarti hari Selasa jam pertama 07.30 berarti 3 jam pembelajaran Pak Jo? Iya betul. Oh, nggih Pak Teguh nggih. Nggih Pak Teguh, itu tadi observasi kita untuk pembelajaran yang akan datang pada hari Selasa jam pertama. Nanti kita bertemu di sesi observasi Pak Teguh. Nggih Pak Teguh, terima kasih untuk waktunya. Selamat nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Teguh. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberi kelancaran dan nanti ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menunjukkan rasa nasionalisme, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yuk. Pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu ada berapa saja jenisnya? PLTU, apa itu? PLTU itu sinonim, akronim atau singkatan? Singkatan dari apa PLTU itu? Pembangkit listrik tenaga uap, lagi. PLTA. Pembangkit tenaga air, terus apa lagi? PLTB itu apa? Pembangkit listrik tenaga
belum. Nah, sebenarnya kita sering melihat, tapi kita belum tahu. Di pinggir-pinggir jalan, pasti kalian penasaran kok? Ada tiang, terus dia ada lampunya, tapi kok tidak ada kabelnya? Biasanya kan kalau ada tiang, ada kabelnya, terus lampunya bisa menyala. Nah ini tidak ada kabelnya yang terhubung pada apa? Ada tiang listrik, tapi kok bisa menyala? Dari mana listriknya itu? Tahu enggak? Dari mana? Nah, nanti sesuai janji Pak Teguh kemarin, ya kita akan mengamati video tentang bagaimana listrik itu bisa menyala tanpa menghubungkan apa? Kabel listrik mengambil dari tiang listrik itu, tapi memanfaatkan yang namanya apa? Memanfaatkan sel surya. Jadi kita akan dikeluarkan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah kita mengadakan diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran, kita dapat mengetahui energi listrik yang kita gunakan setiap hari. Kita dapat mengetahui sumber energi listrik yang kita gunakan setiap hari. Ya. Sekarang coba kalian buka halaman 92. Buka 92. Ya. Itu ada beberapa jenis gambar. Pembangkit listriknya beda dulu. PLTA, PLTU, PLTG. PLTG itu apa? PLTG, gas bumi ya. Tapi yang kita pelajari mengenai apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Coba. Nah, ini bentuk dari sel surya, ya. Wujud dari sel surya, perhatikan. Nah, selain ini yang bisa kita temui setiap hari, kalau kamu punya mainan, ya, mainan itu punya apa ya? Jenis kaca atau hitam. Kalau dipanaskan, mainan itu bisa bergerak. Tapi kalau tidak dipanaskan, mati diam. Pernah lihat itu? Belum. Biasanya cuma blok-blok. Enggak pernah. Nah, ya. Bagaimana? Negatif terbuat dari bahan yang punya kelebihan elektron. Karena ada perbedaan jumlah elektron, maka elektron dalam bentuk negatif akan mengalir ke bentuk positif melalui loop. Inilah yang menyebabkan energi listrik dapat terbentuk. Sekarang kita kembali ke panel surya. Panel surya ini sebenarnya hampir sama seperti baterai. Jadi untuk membuat listrik dapat tercipta dari panel surya ini, kita butuh perbedaan muatan antara dua bagian. Itulah animasi bagaimana cara kerja dengan surya sehingga bisa mengubah wawasan kita semua. Nah, itu mengenai penjelasan dari sel surya. Nanti kesimpulannya untuk sel surya itu merupakan perangkat lunak, berbeda dengan apa? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, angin air. Kalau angin dan air itu menggerakkan apa? Untuk menggerakkan apa? Radiator, generator.
sempurna, ya kan? Beda, ya. Nah, sekarang tugas kalian ini kalian diskusi kelompok mencari kelebihan dan kekurangan dari kedua pembangkit listrik antara sel surya, apa itu? Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air. Ya, dua itu aja. Kamu apa itu cari dari segi kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga surya dan segi kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air. Kamu bandingkan, ya. Nah, ini sekarang saya buat untuk LKPD-nya. Diskusi ya. Nanti presentasi di depan. Ya. Kelebihan dari tenaga itu surya dan kekurangannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kita SBB dulu berdiri. Semua. Ya, untuk melatih konsentrasi, oke? Ya, coba perhatikan. Perhatikan ya. Kalau ini tepuk 2. Kalau begini tepuk 1. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Oke. Kita mulai. Ayo jangan sampai telat. Ya, konsentrasi ya. Nah, ya. Perhatikan. Kompak kok? Berapa? 2. 1 bro. Nah, baru udah konsentrasi loh. Coba bro. Nah, baru pinter yuk. Nah, ya. Yo, mulai lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, silakan.
Kami yang Joni, ini yang LS. Yuk silakan. Ya. Kelompok 1 sudah selesai dan ini mempresentasikan, silakan. Sebentar ya. Terus kelompok lain itu menanggapi. Ya. Sesuai dah. Kalau tidak sesuai bisa kamu kasih masukan. Ya. Terus kalau apa itu mungkin ada jawaban lain bisa ditambahkan. Oke, silakan. Keuntungannya itu ramah lingkungan karena tidak apa? Tidak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sisa pembakaran, ya kan? Nah, terus yang kedua, menghemat sumber energi fosil karena PLTS itu sendiri tidak membutuhkan yang namanya bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil, sehingga ramah lingkungan, tidak ada sisa pembakaran. Ada lagi? Tidak ada. Mungkin ada tambahan untuk kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga surya. Ada? Tidak? Ya, mari kita selanjutnya kelompok 2. Yuk silakan. Silakan. Kelebihannya hemat energi. Hemat energi karena kita memanfaatkan aliran air. PLTA ya. Hemat energi. Pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya menggerakkan apa? Turbin, kemudian diberikan ke apa? Generator, tidak membutuhkan bahan bakar fosil, ramah lingkungan ya karena tidak ada sisa pembakaran. Apa? Gimana? Ya, lanjut.
akan berkurang, maka turbinya tidak kalau turbinya tidak berputar, otomatis apa yang terjadi? Iya, tidak bisa menghasilkan energi listrik karena tergantung pada aliran berputar. Untuk nomor 2 ya, nomor delta. Nah, anak-anak, sekarang sudah selesai untuk diskusi, maka bisa kita simpulkan bahwa energi listrik yang kita pakai setiap hari itu tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam pembangkit apa saja? Ya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga gas, tenaga diesel, tenaga surya. Nah, sekarang kita tidak penasaran lagi loh, penerangan di jalan-jalan raya itu kok tidak ada kabelnya, kok tidak terhubung pada listrik, ternyata menggunakan tenaga surya atau menggunakan sel surya. Jangan salah paham ya, kalau di atasnya itu ternyata di atas lampu loh. Sel suryanya itu pembangkit listriknya ya, bukan menghitung lampu, tapi itu adalah panel surya untuk menghasilkan listrik. Nah, setelah kita pelajari pelajaran kali ini, kita mempelajari video dan diskusi bagaimana perasaanmu untuk pelajaran kali ini, untuk pertemuan kali ini. Senang? Ya, kalau senang mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan menggunakan media-media yang lainnya. Mungkin kita bisa kelas dan mencari tahu sumber energi listrik, atau kita bisa berkunjung ke tempat pembangkit listrik, bagaimana cara kerja pembangkit listrik ini ya. Kalau sudah, sekarang buku yang dimasukkan. Kalau sudah, sekarang bukunya dimasukkan. Sebelum pulang, kita sudah terjauh ya. Tolong bukunya dulu Mas Aska. Tadi sudah ya Mas Aska. Gantian, sekarang bukunya tulis Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Bibin. Gimana Pak Tuh kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat.
Ini kemarin kita sudah melakukan yang pertama praobservasi, kemudian yang kemarin kita sudah observasi di dalam kelas. Nah, ini lanjutan yang ketiga Pak Jo. Ini pasca observasi Pak. Ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada jenengan terkait dengan observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Dari observasi kemarin Pak Jo, dari pembelajaran kemarin, bagaimana hasil pembelajaran itu menurut panjenengan Pak Jo? Menurut saya untuk hasil pembelajaran pada pembelajaran kemarin itu berjalan lancar dan anak-anak banyak yang antusias dalam pembelajaran, terutama belajar kelompok itu Pak. Jadi anak sangat senang Pak Jo ya, untuk pembelajarannya kemarin. Ya, diskusi kelompok. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan tercapai Pak? Yang ingin Anda capai dengan pembelajaran kemarin apa saja? Ya, yang ingin saya capai itu anak-anak bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian untuk anak yang belum bisa menguasai atau bisa memahami, itu saya harap untuk bisa berkontribusi, bisa aktif lah istilahnya dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompok itu. Kemudian kemarin panjenengan sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran Pak. Ya, video pembelajaran dan diskusi dan praktikum. Oh iya. Bagaimana situasi kelas setelah panjenengan hadapkan dengan pembelajaran tersebut? Ya, berhubung jumlah siswanya itu kelas 5 itu sekitar 28, jadi ya agak ramai gitu. Karena ya baru pertama mengikuti diskusi, terus kemudian yang lainnya ya antusias karena media pembelajaran itu berupa video, anak-anak juga tertarik, juga kelihatannya menikmati untuk melihat videonya. Jadi untuk penglihatan video kemarin anak sangat antusias sekali karena jumlahnya terlalu banyak Pak Jo. Iya. Jadi jumlahnya semua itu 28 anak. Jadi suasananya agak ramai Pak Jo. Tapi untuk suasananya begitu, anak-anak tetap bisa menyerap untuk pembelajarannya tuh. Setelah saya lihat hasil dari diskusi, melihat hasil LKPD, itu anak-anak sangat pemahamannya meningkat, sangat memahami. Di pemahamannya setelah ada video tersebut, pemahamannya cukup mengetahui Pak Jo ya. Cukup paham dibandingkan tanpa media pembelajarannya. Oh, berarti dibandingkan tanpa adanya media pembelajaran. Berarti kalau dengan media ceramah anak-anak tetap kurang Pak Jo. Tetap berbeda Pak. Kemudian dari hasil pembelajaran tersebut, mungkin hal yang perlu diperbarui atau hal yang perlu diperbaiki saat pembelajaran itu apa itu? Ya, mungkin sebelum pembelajaran itu ada persiapan yang lebih lah, yang betul-betul siap, karena kemarin itu mengenai alat untuk praktikum itu ada yang kurang. Kemudian pengkondisian peserta didik itu kurang maksimal karena anak-anak masih ada yang main sendiri, ramai seperti itu ya Pak. Jadi untuk persiapan yang lebih ditingkatkan tadi ada mengenai alatnya Pak. Alat pembelajaran, pengkondisian peserta didik, ya. Kondisi peserta didik. Kemudian Pak Ketum mungkin mempunyai harapan setelah ada pembelajaran tersebut dan mengetahui hasil pembelajaran tersebut,
harapan kedepannya apa tuh untuk Ya, panjenengan? harapan kedepannya mungkin anak-anak itu untuk pembelajarannya itu membutuhkan istilahnya media yang konkret istilahnya. Ini tidak hanya ceramah dan tidak hanya apa ya ambil dari LKS, tapi butuh praktikum, butuh mungkin out class, keluar kelas untuk pembelajaran yang lebih bermakna, lebih konkret supaya anak-anak lebih memahami. Jadi kalau di dalam kelas itu anak-anak tetap bisa memahami tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Kemudian dari pembelajaran kemarin anak sudah bisa memahami. Evaluasi pembelajaran apa Mbak tuh yang kurang dari pembelajaran tersebut, yang perlu dievaluasi dari pembelajaran yang sudah panjenengan sampaikan? Yang perlu saya evaluasi mungkin LKPD harus disempurnakan, kemudian kemarin pas pengambilan ruang kelas terlalu gelap Pak kemarin. Penerangan terlalu gelap. Jadi Ruang kelas terlalu gelap karena ya kemarin musim akan teknik mau tag video kalau pembelajaran itu suasananya mau hujan, jadi suasananya itu gelap. Terus anak-anak mungkin itu yang membuat anak-anak menjadi ramai itu. Ini Pak Teguh, terima kasih untuk waktunya untuk observasi kali ini. Semoga kedepannya Pak Teguh bisa belajar lagi lebih baik lagi dan kita tetap berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita yang bertumpu pada murid supaya pembelajaran di SD kita lebih maksimal dan lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.